Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus dan juga misteri dalam kemasan cerita bergambar. Dan langsung saja, dalam video kali ini admin akan sedikit mengulas mengenai kemistisan Gunung Merbabu. Nah, mengapa admin katakan hanya sedikit mengulas? Karena sebenarnya kisah yang dialami oleh para pendaki di gunung ini sangat banyak. Dan yang akan diulas hanyalah salah satu kisah yang sempat beredar dan booming dalam dunia maya. Sehingga jika ke depan admin kembali menemukan kisah lainnya, maka kisahnya akan kembali admin ceritakan ke kalian dalam kemasan cerita bergambar tentunya. Gunung Merbabu. Bagi kalian para pendaki gunung, khususnya yang ada di Pulau Jawa, pasti mengenal atau bahkan mungkin pernah mendaki gunung ini. Gunung Merbabu sendiri berdiri kokoh di atas 3 kabupaten sekaligus. Lereng sebelah baratnya berada di wilayah Magelang, sementara sebelah timur masuk ke wilayah Boyolali, dan yang ketiga adalah sebelah utara yang masuk ke Kabupaten Semarang. Sehingga gunung ini memiliki beberapa jalur pendakian. Jalur pendakian yang cukup terkenal adalah jalur Selo, dan jalur kedua adalah jalur Rekas. Dan sedikit mengulas mengenai asal-usul ataupun sejarah singkatnya. Dalam beberapa naskah kuno pada masa pra-Islam, gunung ini dikenal dengan nama Gunung Damalung. Ada pula yang menyebutnya dengan nama Gunung Pamarihan. Nama Gunung Merbabu sendiri diperkirakan muncul pada zaman kolonial Belanda. Dan jika kita melihat sekilas dari segi bahasa, nama Gunung Merbabu terbentuk dari 2 kata. Yang pertama adalah Meru, yaitu gunung, dan kata kedua adalah abu, yang jika sekilas disambung dan diartikan, maka akan terbaca Gunung Abu. Yang pastinya hal ini merujuk kepada sejarah mengenai gunung ini yang pernah meletus entah beberapa kali. Namun yang terakhir adalah pada tahun 1797. Keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Merbabu membuatnya laris manis, menjadi salah satu gunung favorit yang akan dituju oleh para pendaki. Namun di balik itu semua, ada banyak juga kisah mistis yang menyelimuti gunung tersebut. Salah satu kisah yang sempat beredar dan menjadi sorotan dalam dunia maya adalah pengalaman yang dialami oleh Budi yang kala itu mendaki di Gunung Merbabu, yang diperkirakan terjadi pada tahun 2012. Meski sudah lama terjadi, namun sampai saat ini beberapa orang yang akan mendaki masih kerap mendengar kisah ini. Budi nama orang itu. Kala itu ia mendaki bersama teman-temannya di Gunung Merbabu. Namun tidak ada sumber yang menjelaskan berapa orang yang waktu itu bersama dengan Budi. Namun yang pasti, kisah ini diawali ketika mereka berada di pos 1. Budi yang kala itu sangat takjub dengan pemandangan yang disuguhkan oleh Gunung Merbabu, kemudian berniat mengabadikan momen tersebut. Karena landscape yang ada pada saat itu sangat indah dan mungkin saja tidak akan terulang kembali. Pemandangan itu disuguhkan ketika ia berada di pos 1. Dan saking asiknya mengambil gambar, sampai-sampai ia malah tertinggal dengan rombongan teman-temannya. Ketika Budi tersadar, tidak ada siapa-siapa lagi di sekelilingnya. Dengan perasaan yang seketika berubah menjadi cemas, ia pun langsung bergegas mengemas barang dan mempercepat langkah, berharap agar bisa berkumpul kembali dengan teman-temannya. Namun meski sudah berusaha dengan setengah berlari, ia tetap tidak bisa mengejar teman-temannya. Dengan tergopoh-gopoh, nafas yang mulai tersengal-sengal karena rutin mendaki, ia tetap berjalan maju dan berharap masih bisa mengejar teman-temannya. Dan ketika sedang berjalan, tiba-tiba saja di depannya berdiri perempuan yang kelihatannya seperti orang bingung. Yang aneh dan sempat terlintas dalam pikiran Budi, mengapa ya? Kok ada pendaki perempuan yang mendaki sendirian? Apalagi hari akan mendekati sore. Budi pun akhirnya menghampirinya. Ia berniat menanyakan apakah perempuan itu melihat teman-temannya. Namun wanita itu malah justru mengatakan bahwa ia juga tertinggal dari rombongannya. Waduh, rupanya mereka bernasib sama. Budi pun akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama, dan mereka berharap
masing-masing dari mereka akan menemukan rombongannya. Pertemuannya dengan wanita itu sebenarnya agak aneh menurut Budi. Kondisi mereka memang sama-sama tertinggal. Namun jika yang tertinggal adalah cowok, mungkin akan lebih wajar. Tapi jika seorang wanita, bagaimana bisa ia tertinggal? Padahal biasanya dalam suatu rombongan, perempuan akan diletakkan di tengah-tengah, dengan sebagian cowok menjaga di bagian belakang. Tapi ya sudahlah. Setidaknya ia tidak berjalan sendirian dalam pendakian itu. Perjalanan itu dihiasi dengan percakapan ringan. Dan sesekali mereka hanya terdiam dan hanya terus berjalan. Rupanya gadis ini tangguh juga. Ia tidak mengeluh meski mereka belum beristirahat dari awal perjalanan. Dan tanpa disadari, ketika Budi mulai merasa aneh dan menengok jam di tangannya, mereka rupanya sudah mendaki selama 4 jam tanpa ada tanda-tanda bahwa mereka akan tiba di pos selanjutnya. Rasanya aneh. Budi yang sudah beberapa kali mendaki Gunung Merbabu memperkirakan bahwa dengan kondisi stamina mereka yang fit serta perjalanan yang lancar, harusnya mereka sudah sampai di pos selanjutnya. Apalagi ia sudah 4 kali mendaki gunung ini. Hingga akhirnya hari pun mulai gelap. Budi yang cemas akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda. Sementara ketika ia menanyakan kepada gadis itu hanya mengiyakan. Namun sialnya, rupanya perempuan itu tidak membawa tenda, melainkan hanya membawa beberapa lembar pakaian dengan beberapa peralatan. Ya memang, terkadang dalam suatu rombongan pendakian, para cowoklah yang akan memikul tenda dan juga peralatan berat lainnya. Ya mau bagaimana lagi? Terpaksa, si gadis yang akan tidur dalam tenda, dan ia akan menggunakan sleeping bag, tidur di luar tenda. Tak terasa hari telah berganti pagi. Mas Budi, aku jalan duluan ya. Gadis itu sedikit menepuk bahu Budi. Budi yang masih mengantuk hanya mengiyakan saja, kemudian kembali melanjutkan tidurnya. Namun belum lama tertidur, Budi langsung terkaget bangun. Ia baru benar-benar sadar bahwa perempuan itu pamit. Dan ketika menengok jam di tangannya, ternyata sudah jam 8 pagi. Loh, kok aku di sini? Budi tersentak kaget saat ia sadar dirinya tidur tepat di tepi jurang. Untung saja ia tidak menggelinding jatuh ke jurang tersebut. Dengan perasaan yang masih campur aduk dan bingung, ia kemudian mencoba mengamati keadaan sekitar. Dan setelah mencoba mengenali lokasi tersebut, lokasinya rupanya tidak jauh dari Watu Gubuk. Dengan segera, Budi bergegas membereskan tenda, bermaksud menyusul rombongannya di puncak. Namun ketika sedang melipat tenda, tak jauh dari lokasinya, ia melihat tas yang digunakan oleh perempuan itu. Lah, kok malah tasnya ketinggalan? Aneh, masa mbaknya lupa dengan tas sendiri? Budi lantas mengambil tas itu dan kemudian membawanya. Ia berniat mengembalikan tas itu saat nanti mereka akan bertemu di puncak. Perjalanan ke puncak pun ia lalui tanpa hambatan berarti. Hanya beberapa jam, ia sudah sampai di atas dan kemudian bertemu dengan rombongannya. Tanpa basa-basi, ia menanyakan ke temannya, di mana ada rombongan lain selain mereka. Namun mereka semua malah bingung dan bilang bahwa dari semalam hanya mereka saja yang ada di situ. Wah, lalu kemana gadis itu? Apa mungkin ia turun lagi ke bawah? Walaupun tidak bertemu dengan gadis itu, ia tetap akan membawa tasnya karena masih ada beberapa barang berharga, seperti kartu tanda pengenal serta beberapa kartu ATM lainnya. Toh ada alamat yang jelas di kartu tersebut. Selang beberapa hari, dan tak lama setelah selesai dari pendakian itu, ia pun langsung bergegas mencari alamat yang tertera dalam tanda pengenal, yang kemudian akhirnya bertemu dengan ibu dari gadis itu. Dan kemudian ia menceritakan maksud dari kedatangannya. Mendengar cerita dari Budi,
Ibu itu justru terlihat shock dan akhirnya menceritakan sebuah kejadian yang sangat mengejutkan. Gadis itu memanglah anaknya. Ia adalah seorang pendaki gunung, dan pada tahun 2009 anaknya mendaki Gunung Merbabu. Namun kemudian anaknya dinyatakan hilang dan tak pernah kembali. Kemungkinan terperosok masuk ke dalam jurang. Pencarian pun sudah dilakukan, namun tak pernah membuahkan hasil. Hingga akhirnya pencarian itu akhirnya dihentikan. Ia sendiri sudah ikhlas dengan kejadian itu. Pendakian yang Budi lakukan sendiri adalah pada tahun 2012, yang artinya 3 tahun setelah kejadian hilangnya gadis itu. Entah bagaimana kebenaran dari kisah yang satu ini, karena sebenarnya ada beberapa versi ending dari kisah ini. Namun pelajaran yang bisa dipetik adalah agar selalu berhati-hati dan juga selalu mengutamakan keselamatan. Apalagi untuk para pendaki yang terkadang kerap menghadapi medan terjal. Dan kalian yang mungkin tahu kisah ini dan juga punya pendapat yang berbeda, silakan saja tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar. Silakan juga share pengalaman kalian bagi kalian yang mungkin pernah mendaki Gunung Merbabu. Admin rasa cukup sampai di sini kisah yang bisa admin share ke kalian. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan konten yang seperti ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Silakan juga berlangganan dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.